Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada, para pejuang rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Kali ini saya akan membahas mengenai resep bagaimana teman-teman itu bisa lolos di rekrutmen KAI. Jadi bukan hanya sekedar resep makanan ya, tapi ini salah satu triknya, salah satu caranya, salah satu upayanya untuk memudahkan teman-teman dalam menghadapi tes rekrutmen KAI. Karena beberapa kali pengalaman saya dalam mengikuti tes rekrutmen KAI itu ternyata gagal. Kegagalan ini membuat saya menjadikan suatu pengalaman yang berharga dan membuat saya lebih mengukur lagi bagaimana caranya supaya nanti di rekrutmen ke depan itu saya harus lolos. Nah, dalam session kali ini saya akan memberikan trik dari saya pribadi kepada teman-teman sekalian. Semoga ini menjadikan suatu manfaat buat teman-teman yang sedang berjuang di rekrutmen KAI. Sesuai yang kita ketahui bersama bahwa rekrutmen KAI ini ada beberapa tahapannya. Yang pertama itu administrasi, yang kedua adalah tes kesehatan awal, yang ketiga adalah psikotes, yang keempat adalah wawancara, dan yang kelima adalah tes kesehatan tahap akhir. Dari kelimanya itu tentunya teman-teman harus bisa melaluinya kan, harus bagus semua nilainya, intinya harus lulus. Nah, di sini kita bahas. Yang pertama ya, pengalaman saya pada saat saya gagal di tes administrasi. Pada saat itu kecobaan saya dalam memasukkan nomor induk penduduk atau KTP itu ada nomor induknya di belakangnya, itu nolnya kurang ternyata. Maaf, bukan kurang, berlebihan ya. Harusnya nolnya 3, saya masukin 4, itu nggak masuk. Walaupun sudah diulang-ulang, nggak bisa diulang karena data yang sudah disimpan otomatis itu nggak bisa dirubah lagi kalau pada saat rekrut ya, pada saat rekrut berjalan itu tidak bisa. Yang kedua, pada saat itu saya ukuran filenya, begitu saya daftar lagi ya di berikut itu, ukuran filenya itu tidak terbaca sama panitianya, kemungkinan besar karena saya nguploadnya ya asal-asalan gitu kan. Dan solusinya itu ya, saya mencari warnet gitu. Pada situ mungkin zaman warnet ya, waktu itu masih ya kuliah lah, baru lulus kuliah, jadi masih ada di sekitaran kampus. Saya langsung ke warnet. Waktu itu banyak warnet ya, kalau untuk di lingkungan kampus tuh ada warnet jasa-jasa pembuatan skripsi ataupun jilid-jilid gitu. Nah, itu bisa ya dibantu untuk scan ijazah yang sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan persyaratan yang tertera di KAI. Nah, saya scan semua tuh, semua foto apa ijazah, alhamdulillah nggak masalah tuh. Akhirnya setelah daftar tuh nggak masalah, lulus kan. Terus timbul lagi kendala di gagal di tes kesehatan karena gigi bolong gitu. Nah, itu kan akhirnya saya ya tambal lagi giginya gitu kan. Kemudian gagal lagi di tes psikotes. Itu yang paling banyak menggagalkan untuk saya pribadi itu di tes psikotes ya, karena ya waktu itu memang agak kurang paham juga dengan psikotes. Bukan kurang paham ya, kurang belajar. Setelah saya mengalami beberapa kali kegagalan di psikotes, 3 kali ya di psikotes itu, akhirnya saya ya belajar. Waktu itu sih belajarnya bukan dari internet tapi dari buku-buku psikotes saja. Saya belajarin psikotes dan sebagainya, buku latihan, terus ya cara menghitung hitungan koran sebagainya. Saya terus belajar lah. Saya terus belajar terus hingga pada saat tampil tuh ya alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Seperti contoh gambar pohon, gambar orang, kemudian tes 8 kotak itu saya pelajari semua ya. Intinya kalau tes psikotes itu sama, semua sama untuk tesnya, cuman variasi soalnya mungkin berbeda. Misalkan contoh
masakan contoh nih ya, masakan nasi goreng. Mungkin nasi goreng itu ada toppingnya, ada nasi goreng spesial ataupun ada nasi goreng pakai sambal itu. Sama soalnya si nasi goreng juga gitu, cuma ditambah-tambahin ada polanya seperti itu sama. Psikotes itu sama. Yang penting kita bisa memahami instruksi apa yang telah disampaikan oleh panitia. Nah, instruksi ini banyak menggagalkan ya. Saya pernah cerita ya, jadi karena dulu saya daftar di Cirebon itu posisinya duduknya paling belakang, jadi saya tidak bisa mendengarkan instruksi di depan, apalagi di sampingnya ada yang nanya, udah buyar semua itu. Itu sangat penting sekali ya, jadi konsentrasi, dengarkan aba-aba, tidak usah menghiraukan teman yang di sampingnya. Kemudian untuk tes wawancara juga, bila ya karena saya memang gagal tuh biasanya di tes kesehatan awal dan wawancara. Wawancara belum pernah, artinya belum, baru sekali-sekalinya langsung lulus. Kalau wawancara itu berpotensi hampir 99% lulus semua sih kalau wawancara ya. Jadi kalau intinya untuk wawancara nih teman-teman usahakan ya untuk kerapian, performanya harus dijaga. Ya jenggot ataupun kumis dirapiin ya, rambut semua rapi, terus seragam dan sikap pun di situ dinilai. Wawancara itu tidak memberatkan, ada beberapa pertanyaan seperti hitung-hitungan, terus kehidupan sehari-hari kita seperti apa. Saya rasa sih wawancara itu ya masih aman lah, masih masih level-level aman yang sekedar, jadi panitia tuh pengen tahu sih eh, ini pesertanya seperti apa sih gitu kan, kehidupan sehari-harinya, karena bertemu langsung ditanya apa. Kemudian untuk tes kesehatan tahap akhir ya, tes kesehatan tahap akhir ini memang jauh-jauh hari saya pun sudah mempersiapkan dengan ya banyak-banyak berolahraga, banyak-banyak minum air putih, dan kebetulan memang saya tidak merokok ya, saya tidak merokok, jadi tidak masalah terhadap paru-paru ataupun apa. Di tes kesehatan tahap ini saya memang sudah mempersiapkan diri untuk selalu olahraga, jaga kesehatan. Jadi selalu berolahraga tiap subuh, apa olahraga terus, habis sholat subuh olahraga sampai siang gitu kan, olahraga sampai jam 7 misalkan ya, rutin olahraga. Itu posisi memang ya masih beres kuliah sama sambil kerja, jadi ya kerjanya kebetulan di ini ya, di double track, pembangunan double track Cirebon Semarang waktu itu sebagai pengawas lapangan lah. Dan itu ya memang karena kita di lapangan terus, jadi kan olahraga terus sebetulnya panas-panasan apa macam apa ya. Jadi buat saran buat mungkin buat teman-teman ini yang kurang olahraga, kurang berjemur apa ya, usahakan banyak banyak berolahraga kalau untuk menghadapi tes tes namanya tes medikal kesehatan itu ya. Karena tes kesehatan tahap 2 itu memang luar biasa ya, semuanya kita diambil sampel darah, urin, ronsen, EKG, itu semua diambil ya. Makanya kan ada pendalaman gitu kan. Mending kalau sekarang ada pendalaman, ya dulu kalau zaman saya mah nggak ada, ya gagal aja. Jadi itu beberapa pengalaman saya pada saat mengikuti tes itu memang seperti itu ya teman-teman. Memang dipersiapkan secara matang, jangan sampai teman-teman ini hanya modal nekat, sama sekali tidak ada persiapan ya. Karena pengalaman saya nggak ada persiapan, gagal ya. Gagal bener-bener gagal gitu, saya gigi bolong atau apa ya, minimal ya tambahlah bersihin karang gigi gitu kan. Waktu itu saya kena di karang gigi juga. Saya pernah sebelumnya menyarankan buat teman-teman yang mau misalkan untuk bersihin gigi apa, coba ke klinik angkatan laut, lebih murah ya. Klinik angkatan laut, kalau teman-teman tahu ada 6 klinik angkatan laut tuh, rekomendasi dari saya itu lebih murah dibandingkan klinik lain, dengan kualitas yang hampir sama lah dokternya ya. Bersihin gigi apa di klinik angkatan laut aja, murah meriah ya, bagus ya kualitasnya. Yang saya alami dulu gitu, saya di Cirebon gitu ya, ke klinik angkatan laut buat gigi buat apa, suntik varisès semuanya ya, kayak mau masuk militer aja dulu kan gitu ya. Jadi untuk kesehatan ini memang benar-benar dari kita sendiri ya teman-teman ya. Belum nanti mata ya, mata ini kalau kita lihat gadget terus kan, zaman sekarang kan gadget HP kan mempengaruhi kualitas mata. Kalau saya pribadi alhamdulillah sih untuk mata ini ya, saya pribadi baru kemarin kan tes MCU ulang tuh, MCU ya hasilnya tuh 0,25.
0,25 masih standar, masih aman. Plus 0,25 masih standar ya, masih aman, tidak perlu pakai kacamata. Tapi untuk peserta rekrutmen harus bisa jaga mata ya. Misalnya menjaga mata tuh bisa menjaga kondisi mata dengan selalu mengkonsumsi mungkin buah-buahan, vitamin A dan sebagainya. Disiapkan dari sekarang lah, dari sekarang. Jangan terlalu banyak main gadget juga. Kalau malam hari posisi main gadget juga, kalau misalnya lagi tiduran ya jangan tiduran gitu ya. Harus memang benar-benar diperhatikan itu ya. Jadi itu ya sekilas cerita tentang resep dari saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya pribadi, jatuh bangun gagal terus di rekrutmen KAI dan alhamdulillah bisa lulus. Seperti itu resepnya ya. Saya ulangi lagi ya, dari yang pertama, untuk tes administrasi usahakan teliti, jangan terburu-buru nguploadnya, sesuai dengan nomor register ijazah ataupun KTP dan lain sebagainya. Ukuran file perhatikan, fast foto juga perhatikan. Kedua, untuk psikotes tolong latihanlah, usahakan latihan. Kesehatan tahap awal, usahakan sudah ada persiapan untuk misalnya gigi dan sebagainya, usahakan udah dibersihkan ya, telinga dibersihkan semuanya, siapkan mata kesehatannya ya. Kemudian untuk wawancara ya, teman-teman jangan lupa jaga sikap, rapian, rambut sebagainya. Kemudian yang kelima itu tes kesehatan tahap akhir penentuan ya. Teman-teman harus rajin olahraga, jaga kondisi kesehatan, karena yang diambil sampel dari badan kita seperti darah, urin dan sebagainya ya. Banyak-banyak minum air putih ya, yang rokok-rokok ya jangan dulu. Jadi itu gambarannya teman-teman ya. Semoga sedikit pengalaman ini ya bermanfaat lah bagi teman-teman yang sekarang sedang berjuang di rekrutmen KAI ya. Untuk saya pribadi tetap mendoakan buat teman-teman selalu untuk lolos ya, selalu lolos dalam mengikuti rekrutmen ini. Semoga teman-teman semuanya yang sedang berjuang itu ya bisa dikabulkan, bisa lolos di rekrutmen KAI dan bisa bergabung di keluarga besar KAI. Oke, itu aja teman-teman. Semoga sehat selalu. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam menjalani segala apapun rekrutmen KAI. Semoga diberikan kelulusan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.